Apakah kakak sering bingung memutuskan sesuatu? Selalu sih, jujurnya selalu bingung. Pernah nggak terjebak dalam perasaan bingung mau dengarkan kata hati atau pikiran saat memutuskan sesuatu? Ya pernah. Kadangkala kan kita pikir apakah ini memang dari pikiran kita atau ini memang yang Tuhan mau gitu. Karena kan keputusan kita, apalagi itu kalau menyangkut orang lain, pasti itu punya dampak ya. Nah itu yang kita harus pertimbangkan dulu. Saya sendiri suka kurang bisa membedakan lah antara pikiran dan kata hati gitu. Iya pokoknya hati atau pikiran saya nggak peduli gitu. Yang penting pokoknya ya saya pengennya apa gitu kan. Entah itu dari hati atau dari pikiran gitu ya. Nggak terlalu masalah sih ya. Apakah hati saya perasaan yang dominan atau pikiran yang dominan itu tidak masalah. Tapi yang ketika saya bingung yang penting saya membawanya dalam doa. Malah barusan ini kayak begitu. Kayak aduh mikir ikut syuting apa bantu gladi di kampus, sebenarnya bingung sendiri. Tapi ya utamakan Tuhan lah ya. Lebih ke pikiran sih karena lebih suka perhitungan lagi kalau mikir tentang keputusan. Apa ada contoh kasusnya yang dialami belakangan ini yang sampai bingung untuk memutuskan sesuatu? Ya kadang suruh ambil keputusan itu ya masalah pekerjaan ya kadang. Kita udah ditugasin gitu ya. Terus dialihkan ke lain gitu kita kadang suka bingung juga ini ya. Kadang saya suka kalau lagi kesel ya pengen tinggalin kerjaan. Terutama di dalam bisnis atau pekerjaan ya. Ketika saya mengambil keputusan, oh ini bisnis ini bener apa enggak, pastikan bisnis itu ada hitung-hitungannya, itu pakai logika. Kemudian ketika mengambil keputusan bahwa saya ambil keputusan mengambil suatu bisnis ini, saya tanya dulu, Tuhan bener nggak sih bisnis saya ini? Apakah sesuai kehendak-Mu atau enggak? Kalau sesuai kehendak-Mu, lancarkan. Tetapi kalau tidak sesuai kehendak-Mu, gagalkan. Karena kadang-kadang manusia itu masih pakai emosi kan. Misalnya emosi pengen cepat kaya, emosi cepat berhasil. Sehingga menghalalkan segala cara. Itu kan kadang-kadang membuat kita mengambil keputusan yang salah. Apapun yang kita putuskan itu butuh proses kan. Tidak bisa instan. Hari-hari ini kita kan pengen kaya secara instan. Banyak kan kasus-kasus pengen kaya secara instan akhirnya gagal, akhirnya menyesal. Tapi makanya kita perlu hikmat dari Tuhan supaya kita lebih mengambil keputusan lebih benar. Saya baru alami, ya terus terang aja saya kecewa sama teman saya. Saya coba lakukan apapun, bantu dia gitu ya, keluarin tenaga, waktu saya. Pada saat saya mengutarakan sesuatu, terus dia langsung menyinggung perasaan saya. Memang saya marah, saya langsung bilang, udah lain kali kamu cari teman aja yang lain yang bisa bantu. Saya pikir lagi, kalau begitu saya nggak bisa jadi terang, kalau begitu saya nggak bisa jadi sebagai murid Yesus yang baik. Jadi ya saya hubungi dia lagi, saya minta maaf dan dia juga minta maaf. Pernah dulu pas sejak SMP, gue pernah ada kecelakaan. Gue ditabrak motor, sempat mental. Itu pun pas gue mau ke gereja dan itu posisinya lagi hujan. Ada dua keputusan yaitu antara gue masuk rumah sakit, tapi gue juga mikir kalau gue di rumah aja, gue tidur, apakah gue bisa sembuh secara natural. Jujur itu salah gue karena gue nggak melihat kiri kanan lah ya kalau pas nyebrang. Aduh, kalau gue sakitnya lama, gak bisa sekolah. Kalau gue bayar biaya banyak, nanti antara bebanin gue sendiri atau nggak keluarga gue. Tapi intian gue memilih untuk ke rumah sakit karena demi keselamatan gue juga untuk kedepannya. Jadi biasanya apa jadi faktor yang membuat kakak lebih mantap dalam memutuskan sesuatu? Biasanya saya harus berdoa dulu beberapa kali. Apakah keputusan yang saya ambil ini akan merugikan saya dan orang lain? Biasanya kalau saya udah mendoakannya beberapa kali, pikiran dan hati saya itu ada kecondongan ke pilihan yang ini gitu kan. Nah terus saya juga merasakan hati saya damai sejahtera dan pikiran saya juga merasa bahwa oh itu memang sesuai dengan logika. Saya kan berdoa dulu ya minta Tuhan beri hikmat gitu ya. Ya untuk keluarga, untuk anak saya, keluarga saya. Saya ingat dengan apa yang sudah saya prinsip yang saya mau jalani
bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kehidupan saya yang penuh liku-liku itu sudah Tuhan pimpin sampai saat ini. Saya masih sehat dan kemudian umur saya juga udah cukup. Jadi itu yang membuat saya berani untuk ambil keputusan sebagai core leader. Ya, mempertimbangkan unsur sebagai orang Kristen. Sebagai anak Tuhan, tentunya keputusan yang kita ambil itu juga harus, itu nanti nama Tuhan dipermuliakan nggak, atau nama Tuhan malah dipermalukan. Kan suka ada tuh yang berita-berita yang nggak benar. Kadang-kala saya suka terpancing juga sih emosi, pengen ngomong yang negatif gitu. Tapi saya pikir lagi, wah nanti ini nggak menggambarkan sebagai seorang Kristen gitu. Walaupun kan di Instagram orang nggak tahu ini Kristen apa bukan. Tapi minimal naluri saya memikirkan itu. Apa yang membuat kakak yakin kalau sesuatu itu jawaban dari Tuhan? Sampai sekarang ini pun gue nggak tahu apakah yang melakukan itu yang Tuhan mau. Tapi gue yakin gue doa dengan tulus, dan jika berjalan lancar, gue yakin itu dari Tuhan. Selalu doa, apapun yang gue lakuin, sebelumnya gue pasti doa dulu untuk ambil keputusannya. Karena Tuhan tuh tahu yang terbaik buat gue dan juga buat sekitar gue. Untuk orang yang saat ini ingin mengambil keputusan, apalagi kalau itu adalah keputusan yang penting, menyangkut kebaikan seseorang atau juga untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi, yang pertama-tama ya kita sertakan Tuhan, kita minta Tuhan kasih petunjuk, dan kita lihat sisi negatif atau sisi positifnya di mana. Tetapi tetap bahwa semuanya harus pakai logika. Logika itu juga penting untuk apakah itu benar atau salah. Tapi melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan itu penting. Kita diberkati Tuhan punya kepintaran, kepandaian, itu harus kita pakai. Hitung-hitungannya seperti apa. Tapi jangan pernah melupakan hikmat dari Tuhan. Sepintar-pintarnya kita, kalau tidak melibatkan Tuhan akan gagal. Tapi kalau hikmat saja tanpa ada hitung-hitungan juga konyol namanya. Hanya berdoa saja tapi berkat turun enggak juga. Tapi lakukan bagian kita, tapi juga libatkan Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Dua ini harus dikombinasi. Jangan hanya salah satu.